coding. Ya, mengurangi penulisan coding. Ya kan, jadi nggak harus berkali-kali, cukup sekali saja, gitu kan. Yuk. Itu dipakai untuk itu. Yang kedua, secara struktur data lebih bagus. Secara struktur lebih baik. Oke ya. Oke. Fungsi manggil fungsi itu sendiri. Namanya autorecurrent fungsi. Kayak contohnya. Nah, duplikat aja. Contoh sederhana aja ya. Oke, bentar. Salah mah ini. Bentar. Oke, saya pakai ini ya. Fungsi hitung mundur. Oke, saya udah pakai anu nih. Pakai apa deh jenenge? Ini ya. Apa ya punya si siapa jenenge? Si sing ini apa? Python ya. Oke, ini fungsi sederhana. Oke, def hitung mundur n, gitu kan? Oke, sebelumnya saya sebelum masuk ke sini tak ini ya, kan ada dua. Nah, biar aja ini tak duplikatnya dulu. Rasa duplikat. Oh, kayak ini ya. Duplikat. Oke, sekarang kalau kita lihat untuk fungsi-fungsi agak sedikit mengembang dikit. Sebelum fungsi itu apa? Sebelum fungsi ada dua toh di dalam pemrograman itu, ada fungsi, ada prosedur. Fungsi, ada prosedur. Prosedur. Itu ya. Nah, bedanya kan sederhana, fungsi adalah menghasilkan nilai. Menghasilkan nilai. Kan gitu toh. Prosedur tidak menghasilkan nilai. Menghasilkan nilai. Nah, itu. Saya tadi kok sing tung karo sebentar deh. Oke. 56. Itu ya bedanya ya. Jadi kalau nilai itu adik-adik, ada fungsi itu ada nilainya. Ada angka yang dibawa saat nilai dia itu keluar ya. Tapi kalau prosedur enggak. Misalkan prosedur membuat kotak kan gitu. Itu kan bentuknya kan prosedur. Ya kan, ini nek menghitung nilai X ya kan. Nah, itu fungsi. Itu ya. Bedanya cuma itu kok. Ada beberapa program yang mengatakan prosedur dan fungsi itu ya sama. Ya kan. Cuma di dalam Pascal atau berbasis apa nih Dik jenenge ini beda itu ya. Oke, tergantung wah ini ada nilainya anggap fungsi dah, oh ini enggak ada itu anggap prosedur, buatlah prosedur. Nah akhirnya kan ngono Dik. Oke, rekursif sudah. Oke, sudah. Nah contoh sederhana tadi yang baru tahu. Oke, ini contoh sederhana dari rekursif. Oke, sekarang kalau kita lihat ya kan, kita lihat satu-satu kita analisis kan gitu ya kan. Ini keluarannya kayak foto pak kan gitu. Jadi kan gini, dep hitung mundur n gitu kan. Sekarang kalau kita lihat ya kan, kita klik sampingnya, ini hasilnya kayak apa. Sekarang kalau kita taruh n sama dengan N sama dengan 5. N-nya kok gede, N-nya kecil. N sama dengan 5, ya kan? Oke. Tuh. Hasilnya apa? Sebentar, tak kasih ke sana. Tak kasih output-nya. Oke. Kita lihat hitung mundur N.
Jika n tidak sama dengan 0, maka print, ya kan? Jika n sama dengan 0, maka dia balik, ya kan? Print n, ya kan? Oke, kemudian hitung mundur n-1. Gitu ya. Oke, jadi ini outputnya adalah kan gitu. Outputnya adalah nang sanding aja deh biar nggak kelihatan. Oke, kalau adik-adik menghitung mundur yang terjadi apa? Mulai dari kok hilang. Nggak salah. Oke, sebentar deh, tak pakai ini aja deh. Oke, n sama dengan 5 berarti mulai dari 5. Oke, kok nggak gede ya? Tidak apa-apa lah. Oke, ya, nanti aku bocor atau api sih lah. Master. Kok salah lagi? Salah lagi. Oke. Nah, ini ya. Oke, n sama dengan 5 ya kan. Yang pertama karena mundur mesti mulai dari angka 5. Gitu. Oke, dia manggil fungsi lagi n-1 ketemunya berapa? 4. Ya kan? Dia mundur lagi n/1 lagi 3, dia mundur lagi 2, dia mundur lagi 1. Ya kan? Kalau itu mulai dari 0 adalah 0. Gitu. Ya kan? Ini n-1 berarti berapa? n-1 berarti pertama kan isinya n-1 kan 4, mulai dari 5, n1 kan ketemunya 4, 3, 2, 1, ya kan. Jika n sama dengan 0 maka dia ada balik, berhenti. Oke. Nah, ini keluarnya hasilnya untuk n sama dengan 5. Cuman kan 0 kan enggak ada tuh, Dik. Ya kan? Ngitung kok 0 kan enggak mungkin. N sama dengan 5 kan ketemunya kan sini tuh. 5 4, 3, 2, 1, 0 kan gitu. Kalau mulai tergantung nanti mulainya, karena tidak sama dengan 0 maka dia kembali. Ya kan? Enggak ngitung. Oke. Ini hasilnya. Jadi fungsi rekursif dipakai untuk dipanggil untuk menghitung dirinya sendiri. Jadi kalau Pak lah yang fungsi sama fungsi mana tak anu ya, tak kasih besar yo. Ini oke, tuh kurang lebar. Oke, yang ini. Nah. Oke. Sampai sini, Dik. Jadi mundur dipanggil lagi mundur, cuma mundur yang kedua, mundur yang pertama itu n sama dengan 5 berarti dia 5, ya kan. Kemudian dia manggil lagi setelah selesai dia nyetak 5, setelah dia nyetak 5, ya kan, dia akan memanggil fungsi ini, ya kan. Oke, mundur mulai dari depan lagi, kan bukan 0, nah return dia kembali. Kalau bukan 0, ya kan, maka dia ngetik yang ini. Oke, langkah kedua, ya kan, yang pertama itu L1 langkah ya, L1 sama dengan 5, L2 ya kan. Oke, L2 ya kan, dia mengambil ini tapi n-nya berkurang 1, ya toh, karena pertama 5, kedua adalah 4. Oke, kemudian langkah ketiga karena sudah 4 dikurang 1 maka dia 3. Oke, kemudian L langkah
4 langkah kedua benar ya, langkah 4 ya kan udah 3 dikurangi 1 salah tulis 4 2 gitu. Sekarang langkah kelima 5 sama dengan kan sudah 2 dikurangi 1 maka ketemunya 1 ya kan, terakhir ya kan 1 dikurangi 1 ketemunya 0 ya kan, tergantung Anda mau pakai sampai 0 apa tidak, tergantung codingnya no. Nah, di MATLAB itu terakhir adalah 1. Nah, di yang Python itu bisa 0. Jadi L sama dengan langkah C. Kan agak jelas gini. Nah, nggak bingung. L langkah ya, L KH, L G K H. Yang lengkap bisa nggak? Oh bisa. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Oke. Nah, sampai sini, Dik. Ya kan, ada yang ditanyakan? Sekarang ini, Pak, kalau naik gimana? Kan gitu toh. Ya kan? Tinggal balik saja. Langkah naik sama langkah mundur tinggal naik. Tinggal membalik saja. Ya kan? Tinggal membalik dari mundur menjadi naik. Sekarang N sama dengan berapa? N-nya sama dengan yang atas, mulai dari mana? 0. Sama kan? Naik kan N-nya kan yang paling atas. Nanti kalau teratas dia balik. Sama. Ya kan? Coba dibalik langkahnya. Sama dengan ini. Naik langkah 1 adalah ya kan? Karena kan mulai dari atas. Oke, sekarang di kita itu kan yang kita minta kemarin D, terus itu anunya apa? Ini berapa Pak? Apa ini kompleksitasnya? Kompleksitas ya, karena gini, kita masukkan ke sini. Dikat. Kompleksitasnya. Oke, sekarang sudah pakai itu, pakai ini tak tak kecilin piye ya caranya. Atau gini, sniping ada sebentar. Mau nggak pakai itu nggak bisa sniping. Oh, udah. Oke, new sniping tool. Oke. Tak hapus. Guys. Nah, gitu ya. Ini tak pakai itu. Sekarang yang ditanya adalah kompleksitasnya. Kompleksitas. Nah, gini ya. Nih, sekarang yang kompleksitas memori tergantung apa? Data. Ya kan? Kompleksitas memori tergantung datanya, ya kan? Sekarang kompleksitas ini sekarang kompleksitas kanunnya berapa? Kompleksitas insert ini oke. Kompleksitas
memori sama dengan pertanyaan kan gitu. Yang kedua kompleksitas waktu atau langkah atom gede ini sih. Oke, copy. Oke, kompleksitas waktu. Oke ya. Nah, kompleksitas memori tergantung datanya. Biku kemarin itu. Sorry, nah, iso. Oke, kita pindah ke sini. Oke, sekarang M dulu kurang so. Oh, kebalik deh, tak suruh nih. Nah, kompleksitas, salah naruh saya, bentar. Nah, oke, sekarang kompleksitas memorinya tergantung N. Ingat ya kan? N-nya berapa? Oke, tergantung N-nya. Ya, yuk. Tergantung N ya. Oke, sampai sini. Sekarang kompleksitas waktu nih juga oke. Salah. Tanda tanya dulu ya. Oke. Berapa? Gitu. Kalau kompleks memori jelas N-nya berapa ya itu memorinya karena dia menyimpannya. Sekarang kalau kompleksitas waktunya adalah dengan rodo suya deh. Ini apa rekursif itu tak kok kan sampai ini tok kok. Enggak ini yo. Aku tak golek iki yo. Ini saya paling seneng paling atas sama paling bawah ini loh. Sakne ini. Agung, halo. Mas Agung. Ada Agung? Enggak ono ya. Agung. Nek. Ini sore Agung. Mas Rio. Enggak ada. Pak. Yo Mas. Berapa Mas? Ini contoh yang ini, contoh yang di depan kita itu kompleksitas waktunya ada berapa? Ya Mas. 5 mungkin. Oh Mas. 5 mungkin. Oke, tak tulisnya dulu ya. Ya kan enggak apa-apa salah apa-apa deh, enggak usah sedih. Ya kan. Sorry. 5. Tak golek lagi. Ngisor sudah ngisor. Yahron, halo. Halo, Pak. Halo Mas, berapa Mas? Wis tak apa-apa salah. Kompleksitas waktu 10, Pak. Walah 10 yo. Oke, dari atas 2, bawah 2. Kedua coba. Ini Mbak Juliana yo. Ya Mbak. Halo. Halo Pak. Halo. Berapa Mbak? Enggak apa-apa wis keliru nyebutnya yo. 1 Pak. 1. Iya Pak. Oke. Nah gini adik-adik, sekarang gini, kompleksitas waktu itu mengikuti dari gini ya, yang perlu di kan nanti kan semakin ruwet itu semakin repot.
Jadi kompleksitas waktu itu mengikuti proses yang depan, yang utama, ya kan? Proses yang utama itu ya. Ingat-ingat, kompleksitas waktu adalah mengikuti yang utama, kan? Yang utama berapa, ya kan gitu. Oke. Yang utama, ingat deh, yang utama itu adalah sini adalah langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Gitu ya. Itu yang utama. Berarti ya kan kompleksitas waktunya ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5, atau step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Ngono ya, step 2 nanti. Wah, nasi ada buka. Ya nembe wae. Itu ya. Oke. Kemudian ya kan, jawaban 5 itu yo bener tapi yo ndak bener gitu kan. Gitu ya. Jadi adik-adik, saya sampaikan sekali lagi, kalau ngitung kompleksitas waktu jangan pakai angka rigid ya. Maksudnya rigid itu angka real, misalkan kayak 5. Ya kan? 10, 1, ya kan, ini jangan tak coret merah yo. Tak coret merah nganggo coret. Nganggo gini yo. Nah, gini yo. Jangan pakai ini. Merah gitu. Merah. Jangan ya, mulai besok jangan pakai ini. Walaupun lupa sama dengan itu toh Pak, yo, tapi secara ya Mas, bukan ini ya kan. Cuma begini, loh, lah apa Pak kalau nggak boleh itu ya kan, tuh. Jadi ya kan, kalau adik-adik seperti ini jawabannya adalah ya kan, seperti yang paling depan tapi bukan itu, ya kan. Alah, ora iso ya. Alah, enggak iso, sebentar deh. Enggak tak pasir, enggak iso. Ini iso coba. Nah, ngono ya Mas. Ini mau nulis kecil apa gede? N-nya. Nah, itu lupa N kan sama dengan 5 Pak. Iya, tapi secara penulisan enggak boleh adik-adik menuliskan 5. Ya kan? Tapi harus gimana? Ya harus adik-adik menunjuk ke iki simbol. Nah, gitu ya. Nah, bisa ngomongin lah itu. Bisa nanti nggak kemana? Oh, memang nggak betul benar. Enggak nurut. Oke. Oke, anu ya Mas. Pak, berarti yang kapasitas memori juga iya, pakainya N. Jadi misalkan adik ketemu 2N, Pak ternyata hanya 3/4 ya 3/4 N. Gitu ya. Jadi pakai notasi. Gitu. Nah, itu kompleksitas rekursif memanggil untuk memanggil dirinya sendiri ya itu. Itu ngodingnya misalkan adik-adik mau melakukan sesuatu dengan rekursif, adik-adik tinggal kan tidak rekursif itu kan nganu artinya tidak tahu kapan waktunya berakhir kan, gitu, nggak pasti, ya kan? Yang bisa didekati menggunakan N-nya itu, ya kan, maka tergantung jumlah datanya. Memori juga iya tergantung datanya, kebetulan ini sama, tuh. Nah, ini terkait dengan rekursif, ya kan? Ini sesuatu coding yang yang
yang cukup menarik termasuk ngefloat di float adik-adik yang di jaringan ada floating, kemudian adik-adik ada yang apa dek yang serangan injection itu ya kan itu, kemudian program residen itu dek, virus yang sifat residen itu kenapa kok bisa seperti itu, karena codingnya itu sangat kecil dek, codingnya itu simple banget tapi dia dibuat rekursif ya kan, akhirnya dia kode mencari dirinya sendiri terus ya kan, misalkan kayak membuat apa dataset data menjadi exe atau mendapat file yang nggak bisa dibaca yaitu, maka dia kirimkan sebagai sebuah coding rekursif, dia akan mencari terus nge-roll gitu sampai selesai ya kan gitu, misalkan nyari menjadi extension apa sehingga wordnya nggak iso apa nggak bisa membuka ya kan, itu kan tinggal masukkan coding yang rekursif setting, maka kecil banget deh codingnya itu ya kan, cuma dia efeknya besar kan, dia rekursif akan selalu mencari extension docx atau doc dan mengubahnya menjadi sesuatu yang beda ya kan. Nah itulah kelebihannya rekursif ya kan, jadi kita bisa apa bisa membuat sesuatu ya kan dengan yang minimal ngodingnya tapi efeknya bisa luas karena dia akan memanggil fungsi itu sendiri terus-menerus tanpa henti sampai kondisinya benar-benar finish. Finish itu dia yang menentukan sesuai dengan batasnya ya dikehendaki. Nggak ada file word lagi maka dia akan berhenti. Begitu ada file word lagi dia akan muncul lagi. Oke ya, ini rekursif di. Dan satu sisi itu membuat kita baik, senang, sisi lain membuat kita jengkel. Karena apa? Yo karena untuk kejahatan terkait dengan float itu ya memang bermasalah, ya kan. Tapi untuk kebaikan kita senang, ya kan. Dan di kita itu ada dua tadi, ya kan. Dari sisi pembuat itu kalau berhasil, ya itu senang. Misalkan adik-adik bikin virus menggunakan teknik rekursif, kemudian ditaruh di residen sehingga membuat komputer yang dimasukin itu menjadi hang. Anda berhasil sebagai pembuat, tapi yang nonton efeknya jengkel karena apa kok data ono kayak gini, nah ngono deh gitu ya. Itu ceritanya dari sebuah coding rekursif, dan kejadian itu sebetulnya di alam itu rekursifnya banyak ya kan, rekursifnya banyak deh. Kayak adik-adik mohon maaf ya, kayak saya itu sebetulnya berangkat kuliah ke kampus itu program rekursif deh, setiap hari gitu aja yang sama ya kan, yang dilakukan itu rekursif ya kan. Kadang-kadang adik-adik mengatakan wah enggak anu Pak, kok enggak apa kreatif toh ya, semua hari ini sama kemarin sama saja, itu rekursif ya kan. Mohon maaf kayak boleh pakai coding itu kita berteman di kos-kosan makanya selalu tempe ya rekursif tempe ngono ya kan gitu ya. Oke sampai ditanyakan nggak banyak kok di yang rekursif itu, prinsipnya adik-adik tahu ini ya kan. Pak nggak komplain nggak, yang sederhana dulu aja jangan, kan dari sederhana ini adik-adik bisa. Oke, nyiapkan presensi deh, tak tunggu kalau ada yang mau nanya, enggak apa-apa lele kok malah mate betulnya enggak iso ini tenang tuh sebentar. Mail nggak muncul step 2 gimana, ada pertanyaan enggak? Moga-moga nggak ada yo, gampang kok. Berhasil rule hari ini oke. Nah kalau sudah, kalau tidak ada pertanyaan tak close dulu. Kenapa muncul ini mungkin di tangan ada Pak Isai nong ini tadi tak pindahnya move to Windows. Oke, stop share. Oke, ada pertanyaan kah? Tidak ada?